Ustadz, bagaimana kita yang sebagai umat muslim menanggapi kondisi yang sekarang ini, Ustadz? Apakah kita harus turun ke jalan untuk menuntut keadilan, atau kita harus sami'na wa ata'na, Ustadz, terhadap pemerintah, Ustadz? Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah, yang pertama kita perlu tahu ya, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Muslim itu cerdas. Dia menimbang-nimbang. Yang terjadi ini apakah memang kezaliman? Kalau itu sebuah kezaliman, maka tugas kita adalah mengingkari kemungkaran tersebut. Yang pertama, membenci dengan hati kita. Kemudian kita berusaha untuk merubahnya dengan tangan kita kalau kita mampu. Jadi merubah kemungkaran itu, merubah kezaliman itu, kata Nabi SAW, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Tapi merubah dengan tangan ini jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai kita ingin merubah kemungkaran, ternyata engkau nggak selesai. Bukan kemungkarannya hilang, kemungkarannya tetap, tapi engkau malah menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Itu konyol jadinya. Makanya dilarang. Karena keinginan kita adalah menghilangkan kemungkaran itu atau mengurangi paling tidak. Kalau nggak bisa, maka dengan lisan. Mengingkari kemungkaran dengan tangan itu buat yang memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan, ya. Seperti orang tua, ya, melihat ada kemungkaran anaknya minum khamr, bagaimana dia menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya, karena dia punya kekuasaan, dia bisa melakukannya. Tapi kalau enggak, mama yang lihat tetangganya minum khamr, lalu dia datang ke rumah tetangganya, dia rampas itu khamr, menegakkan kebenaran, mengingkari kemungkaran, yang ada ribut, bisa jadi tetangganya bunuh dia. Kemungkaran tidak hilang, malah bertambah kemungkaran tersebut. Itu kalau benar-benar kemungkaran yang terjadi. Nggak mampu dengan lisan kita, dengan cara yang baik kita kasih tahu. Nggak mampu dengan hati kita. Jadi kita tetap mengingkari kemungkaran yang terjadi. Berkaitan dengan apa yang terjadi jemaah. Ketahuilah bahwasanya yang duduk di DPR itu pilihan siapa? Siapa yang milih mereka? Antum yang milih. Mereka yang milih. Makanya kita itu perlu memperbaiki diri kita. Bicara upah yang mungkin akan berkurang, ya, yang mungkin akan seperti ini, seperti itu. Sejatinya kita melihat ada banyak kemungkaran yang lebih dahsyat dari itu dan orang-orang diam. Perzinaan merajalela. Apakah mereka turun? Narkoba merajalela. Orang-orang pada nggak sholat. Apakah mereka mengingkari kemungkaran tersebut? Atau yang mereka ingkari kemungkaran yang mungkin ada nafsu kita di sana. Artinya kadangkala kita itu marah buat diri kita dan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka tolong dilihat. Engkau marah untuk siapa? Untukmu atau untuk Allah? Dan kita tahu dalam mengingkari kemungkaran pun, kalau benar kita marah karena Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ada kesyirikan. Ada berhala-berhala yang disembah. Jangan sampai engkau mengingkari kemungkaran yang terjadi kemungkaran yang lebih dahsyat. Anda mau kasih contoh. Di Ka'bah itu, ketika Nabi mulai berdakwah, umur beliau 40 tahun. Mulai berdakwah beliau di Mekah. Tahukah bahwa di keliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Bukan satu berhala, bukan Lata, bukan dua, Uzza, bukan Hubal, bukan mana, ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah.
Kenapa Nabi tidak menghancurkan? Tahun pertama tidak menghancurkan. Tahun kedua tidak menghancurkan. Beliau terus berdakwah mengajak orang kepada tauhid untuk memperbaiki diri mereka. Ini tetap nih yang namanya patung ini 360 tetap bercokol di sana, disembah. Tahun ketiga enggak, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-10, 10 tahun di Mekah. Umat Islam sudah mulai bertambah, kenapa enggak dihancurin? Belum waktunya. Tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13, akhirnya yang ada Nabi hijrah. Meninggalkan Mekah. Dengan 360 berhala tetap di sana. Ini sebuah kezaliman yang nyata di depan mata. Kenapa kok tidak dihancurkan? Selesai. Tahun ke-6. Nabi SAW masuk ke Mekah. Tapi sebagai jemaah umroh. Bersama 1.400 lebih sahabat Nabi, beliau datang umroh. Keliling Ka'bah, dan di Ka'bah ada 360 berhala. Belum bisa dihancurkan. Belum mengingkari dengan lisan, iya. Belum mengingkari, tetap diingkari. Bukan setuju dengan adanya berhala, nggak setuju. Beliau, kenapa nih? Kan sudah banyak nih, ribuan lebih sudah. Kenapa kok nggak dihancurin, diambil satu, disembunyikan patung itu, dibuang? Karena belum punya kekuasaan. Kalau dihancurkan pada waktu itu, yang ada kerusakan. Patung itu nggak habis, yang ada orang-orang terbunuh. Padahal tujuannya menghilangkan kemungkaran. Kapan Nabi hancurkan? Tahun ke-8 Hijriah. Setelah 21 tahun. Beliau masuk ke kota Mekah sebagai penguasa, memiliki kekuasaan. Ketika beliau hancurkan, nggak ada keributan. 360 berhala itu di hari itu dihancurkan semuanya, nggak ada keributan. Tidak menimbulkan kerusakan. Maka nasihat ana buat umat Islam, perbaiki diri kita. Kalau memang ada kezaliman, ada banyak kezaliman sebenarnya yang selama ini kita diamkan. Ada fikih prioritas dalam mengingkari kezaliman. 1, 2, 3. Bicara dengan omnibus law atau apa itu. Mungkin sebagian orang memandang di situ ada kezaliman. Tapi sebagian lain memandang, enggak. Ini untuk membuka lapangan kerja buat orang-orang. Untuk mendatangkan investor. Macam-macam lah. Berarti kan ada beda pandang sebenarnya. Yang perlu duduk. Tidak harus menghancurkan. Tidak harus merusak. Ya, ana husnudzon. Rakyat ingin negeri ini aman dan makmur. Dan ana juga berbaik sangka orang-orang yang duduk di DPR yang dipilih oleh rakyat. Kayak lagi katakan tuh orang di DPR dipilih oleh kalian-kalian yang sekarang demo. Itu kalian memilih mereka sebenarnya. Semuanya memilih mereka. Mereka juga mungkin ingin kebaikan buat kita. Atau ada miskomunikasi yang perlu didudukkan. Wallahu a'lam bishawab. Menurut ana, kezaliman kita benci. Kemungkaran dia dihilangkan tapi dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kemungkaran. Hadza wallahu a'lam bishawab.